Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Bumi semuanya dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Dan kali ini saya akan mengajak sahabat Rumah Bumi semuanya untuk mengikuti vlog hiburan ya. Saya bilang vlog hiburan kali ini berkaitan dengan hobi. Saya ingin mengabarkan kepada sahabat Rumah Bumi semuanya bahwa saya punya satu hewan peliharaan, yaitu ikan lohan. Ikan lohan ini saya beli di pasar ikan hias ya, yang ada di Parung. Itu ketika dia masih berusia burayak atau masih bayi lah, sekitar umur ya sekitar sebulanan. Dan harganya saat itu Rp150.000. Agak mahal emang ya, karena menurut pedagangnya, penjualnya, lohan ini dia berjenis kamfa mata putih. Kemudian kategorinya F3 Mongkol. Yang belum paham tentang lohan, bertanya kepada yang hobi lohan ya. Saya juga belum ngerti-ngerti banyak. Nah, lohan ini saya beli karena kecintaan saya dengan bentuk karakter tubuhnya. Dia ada jenongnya, kemudian warnanya katanya akan lebih dominan, itu mutiaranya akan penuh, kemudian warnanya akan memerah. Maka saya tertarik, saya membeli lohan ini di pasar Parung saat itu. Usia lohan ini sekarang sudah berusia hampir masuk 2 tahun ya kalau nggak salah, karena saya beli, saya ingat itu tanggal 6 Februari tahun 2000 tahun 2000 saya beli dan masih kecil sekali. Saya taruh di tank di ukuran kecil ya. Ini ya ukuran yang sahabat Rumah Bumi lihat sekarang ini ukuran tank yang dari pertama saya beli. Mungkin kalau kita ukur itu tanknya ataupun akuariumnya itu 25 kali 40. Dan sebenarnya usia lohan ini harus pindah tank. Dan seusainya vlog ini juga saya akan ganti tanknya biar lebih besar lagi dia dan lebih bergeraknya jauh lebih bagus, lebih hebat. Saya pelihara dari masih kecil segede jempol, kemudian memasuki tahun ini, masuk tahun kedua ini, saya melihat ada sebuah fenomena, ada sebuah keunikan yang menarik dari lohan ini tanpa saya sadari ya. Saya taunya beri makan, ganti air. Keunikan yang menarik itu ketika saya lihat tepat di atas jenongnya ya, sebelah kiri ini ya, kita lihat ya, sebelah kiri ini kan sebelah kanan ya. Nah, di sebelah kiri itu di jidatnya itu ada kayak seperti kita jelas, nanti sebentar saya akan zoom. Nah, ini seperti ini ada lafaz Allah gitu ya, lengkap ya. Jadi ada alifnya, ada lamnya, ada haknya, sempurna benar gitu, kayak ditulis pakai spidol. Kemudian ada tahjidnya juga. Banyak kalau kita lihat di beberapa vlog lohan dengan lafaz Allah, tapi bentuknya itu hanya huruf W aja, hanya lam aja dengan H, lafaz menyerupai lafaz Allah. Tapi kalau ini memang benar-benar lengkap gitu ya, hurufnya itu jelas sekali Allah. Dan ini saya sangat senang. Namun ada yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Rumah Bumi semuanya. Ini kita lihat lagi, lafaz Allahnya jelas ya, nggak ada tambah-tambahannya, memang benar-benar komplit hurufnya. Ada yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Rumah Bumi semuanya berkaitan dengan keunikan lohan yang saya miliki ini. Keberadaan lafaz Allah yang ada di jidat ini sebenarnya bagi saya ini bukan fenomena yang baru ataupun sesuatu yang unik, apalagi dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya kejadian-kejadian alam ataupun hoki, keberuntungan dan lain-lain sebagainya. Sama sekali bagi saya pribadi tidak ada, apalagi memvlog ini dengan masuk untuk menjadi viral, sama sekali tidak. Bagi saya fenomena ini adalah fenomena yang biasa terjadi di semua makhluk ciptaan Allah itu, baik itu ada di pohonan, ya, dalam buah-buahan, di laut, di darat, di gunung, di awan, bahkan juga sampai keluar angkasa pun ada yang mengait-ngaitkan ini adalah lafaz Allah. Kalau saya mengambil hikmahnya begini, manusia terkadang manusia itu selalu menghubung-hubungkan sesuatu
yang baru dilihatnya itu yang akrab dengan penglihatan dan ingatannya. Nah, kita selalu menghubung-hubungkan sesuatu yang akrab dengan penglihatan dan ingatan kita. Ketika kita datang ke satu tempat, kita merasa itu yang tidak biasa ada di situ, tapi ada di ingatan dan penglihatan kita, maka kita mengaitkan hal tersebut dengan sesuatu fenomena yang aneh. Ya, seperti saya bilang tadi, ketika kita naik ke ruang angkasa, kita melihat, wah di sana ada batu berbentuk wanita sedang duduk. Nah, itu karena akrab di dalam ingatan dan penglihatan kita. Sehingga kita banyak benda-benda yang lain yang berbentuk yang macam-macam, tapi karena tidak akrab di ingatan dan penglihatan kita, maka kita tidak komentarin itu. Kita tidak menganggap itu sesuatu yang fenomena. Tidak. Nah, ketika lafaz itu ada di suatu tempat, maka kita langsung menghubung-hubungkan dengan sesuatu yang apa namanya ya, yang tanda-tanda alam lah. Ketika lohan ini ada di saya misalkan, berarti Bang Agam ini punya keberuntungan. Berarti Bang Agam ini apa namanya di dekat dengan Allah. Enggak juga guys. Loh kan begitu. Enggak. Bagi saya ini hal yang biasa aja ya. Bagi saya diajarin sama ustadz saya, sama guru-guru saya, pasti real bahwasanya Allah itu bersemayam di arasnya. Ya, kalau tidak salah itu di Al-Hadid ayat 4 itu ya. Jadi mutlak Allah itu bersemayam di arsy-Nya Allah. Adapun semua gambaran-gambaran lafaz-lafaz Allah yang terdapat di makhluk-makhluk ciptaannya itu karena manusia itu akrab dengan sebutan itu. Hikmahnya yang bisa kita ambil adalah dengan munculnya fenomena-fenomena seperti lafaz Allah ini akan semakin meningkatkan kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah. Tandanya kita masih memiliki dan masih mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Itu hikmahnya bagi saya. Ya. Kalau orang yang tidak memiliki iman, yang tidak merasa dekat dengan Allah, maka tanda-tanda seperti ini bagi dia hal yang biasa aja karena tidak ada dalam ingatannya dia. Bahwasanya itu adalah lafaz Allah, biasa aja tuh. Ya, mungkin juga banyak di negara-negara ataupun di bagian-bagian pelosok-pelosok orang yang belum memiliki agama, ya, lafaz ini muncul dia anggap itu hal yang biasa, bukan sesuatu yang dihubung-hubungkan dengan masalah hal yang keberuntungan ataupun hoki. Tapi meskipun begitu, kita sebagai orang yang beriman jangan dikait-kaitkan dengan hal tersebut. Kita melihat kejadian ini, kita harus mengambil hikmahnya. Bersyukur kita bahwasanya kita masih mengingat Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengakui kemahaannya Allah itu bisa saja tergambar di beberapa makhluk ciptaan Allah itu, termasuk di buah semangka. Ketika kita belah, ada di sana lafaz Allah. Di buah jambu, kita belah jambunya, ada lafaz Allah. Kemudian di kuping bayi ada lafaz Allah. Nah, ini karena kita akrab, kita langsung mengucapkan Masya Allah. Langsung kita di sana itu berzikir Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, itu yang baik, itu yang bagus. Nah, saya kembalikan ke lohan saya ini. Lohan saya ini memang saya sangat senang. Saya tidak ada perlakuan yang khusus dengan lohan ini, karena memang saya memberikan umpan yang biasa aja, umpan yang layaknya saya beli di toko ikan atau toko akuarium. Kalau lagi ada duit, lagi banyak rezeki, ya saya beli pakan dari sana. Pakan apa mereknya? Merek apa aja, yang penting ikannya suka. Kalau ikannya nggak suka pasti dilepehin, dibuang, nggak dimakan sama dia. Ya. Bagaimana untuk meningkatkan warnanya saya nggak paham, tanya yang sama ahli ikan. Yang jelasnya saya memberikan pakan ikan saya ini memang yang layaknya pakannya dia, dan dia senangin, dia suka. Kalau lagi ada kesempatan lagi, saya sekali-sekali saya pengen nyenengin ikan saya, saya kasih udang saya kasih makan, katanya untuk membangkitkan warnanya lah, pigmennya apalah, saya nggak ngerti lah. Yang jelasnya. Nah, satu hal lagi, tanknya, airnya harus dengan kadar pH yang 7 biar ikannya nggak stres. Biasanya tuh kita kalau habis ganti air ya, pakai air biasa aja, kita yang pemula gitu kadang nggak tahu gitu ya, air apa aja kita masukin, yang penting bersih aja, yang penting air baru aja dari keran. Tiba-tiba ikannya stres, mojok aja, hitam lagi gitu, buluk lagi.
Nah, makanya saya dikasih tahu sama yang hobi, yang udah senior-senior, kalau bisa airnya itu harus stabil pH-nya. Nah, itu saya patuhi, saya ikutin. Nah, kadang juga saya kalau misalnya aja untuk menghindari stres itu, ya saya pakailah air mineral gitu ya, ukuran galon itu tuh. Nah itu jadi stabil di sana, suhunya 7, ikannya nggak stres, warnanya juga masih tetap juga seperti sebelum saya ganti air. Mungkin begitu barangkali perawatan khusus bagi saya ya. Tidak khusus sih, perawatan yang biasa lah untuk menjaga supaya ikan saya itu tetap tampil ciamik. Demikian sahabat Termo Bumi semuanya, semoga sahabat dapat terhibur dengan tayangan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.